And now, let us continue our program for this afternoon. We will continue with the webinar session on the topic, Accelerating National Economic Recovery through Concentrate Effort in the Digitization of Indonesia's Financial Services. This session will be moderated by the FTech Advisory Board, Bapak Rudi Antara. Bapak Rudi Antara is an IT figure, Minister of Communication and Information Technology during the period of the working cabinet of President Jokowi administration. He is also serving as AFTEC Advisory Board. And this news just came in. This morning, Mr. Rudi Antara received the Maha Putra Adi Pradana Award from His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. A round of applause. Congratulations, Bapak Rudi Antara. Well deserved. Ladies and gentlemen, now let's give a warm welcome to Bapak Rudi Antara. Thank you, Mbak Tia. You speak too high on me actually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati semua peserta yang hadir secara virtual, dan di sini juga ada Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri. Biasanya saya manggil Mas Peri. Ada juga Pak Wimbo, OJK, saya manggilnya juga Mas Wimbo. Dan Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita, saya dulu waktu saya di BUMN, saya manggilnya Ibu. Tapi waktu sama-sama di kabinet, saya manggilnya Mbak. Jadi biar akrab, panggil Mbak, izin boleh ya Mbak ya? Terima kasih banyak semuanya. Ibu Bapak sekalian, kita punya waktu bersih sekitar 40 menit untuk tanya jawab, mendiskusikan perkembangan. Saya bawa sebetulnya agak lebih tinggi sedikit. Pertama dari tahun 2030, bonus demografi. Kemudian kepada ekonomi digital di Indonesia maupun di region, bagaimana kita memposisikannya. Dan salah satu dari ekonomi digital kita yang akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital adalah yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan inklusi keuangan. Sebagaimana kita ketahui, inklusi keuangan itu adalah tingkat, kita tadi sampaikan Bapak Presiden, kita inklusi keuangan kita 2019 mencapai 76%. Artinya orang dewasa Indonesia yang memiliki akses keuangan, baik itu tabungan, pinjaman, maupun pembayaran, ataupun sekarang diperluas dalam konteks digital ekonomi kepada instrumen-instrumen keuangan lain, apakah itu asuransi, di kita juga sudah masuk ORI, penjualan ORI melalui kanal fintech dan lain sebagainya. Targetnya adalah 90% di tahun 2030. Nah, kita tahu SNKI kita strategi nasional keuangan inklusivita ada 5 pilar dengan ditunjang 3. Nanti kita akan masuk ke sana. Bagaimana sebetulnya angka 90% ini dipastikan tercapai untuk orang dewasa Indonesia mengakses yang tadi saya sampaikan. Dan kita banding kaitkan juga dengan ekonomi digital di Indonesia. Ini momentumnya sangat pas sebetulnya. Kenapa? Karena kita mengadakan acara hari ini. Pada seminggu ini, ya, Google, Temasek, Bain mengeluarkan report tentang ekonomi digital di ASEAN dan membandingkan antara negara-negara di ASEAN. Bottom line-nya tahun 2025 angka ekonomi digital yang akan didrive oleh UKM maupun consumer adalah 300 miliar dolar. Nah, kalau kita hitung 300 miliar dolar, setengahnya dari Indonesia karena populasi kita itu kurang lebih kan 40%, 47% dari
populasi ASEAN, setengahnya 150 miliar dolar. 150 miliar dolar sama dengan 2.250 triliun. Itu sedikit di bawah APBN kita. Namun kalau dilihat dari ekonomi kita yang 1 triliun dolar atau kurang lebih sekitar 14.000 atau 15.000 triliun, ini GDP absolutnya. Nah, 2.250 itu kurang lebih hampir sekitar 1/6. Ya, artinya 1/6 ekonomi kita adalah ekonomi digital, dan bagaimana kita memastikan ini terjadi di Indonesia dan mempercepat semuanya. Juga minggu ini APJI mengeluarkan laporan tentang internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan survei terakhir bulan Juni sudah mencapai 196 juta unique user. Dan ini juga makin ke sini angkanya pasti sudah mendekati atau lebih 200 juta. Karena apa? Karena anak-anak sekolah menggunakan internet. Juga yang bekerja menggunakan internet dari rumah dan lain sebagainya menggunakan ponsel. Dan angka pelanggan atau pengguna ponsel di Indonesia itu sekitar 220 juta. Ini unique subscriber ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang mempunyai rekening di bank, apakah rekening koran, apakah individu ya, apakah rekening koran, tabungan, dan lain sebagainya, angkanya masih jauh, masih jomplang. Nah, bagaimana kita mendekatkan jalan yang sudah ada diisi dengan aplikasi-aplikasi atau semua transaksi yang memanfaatkan jalur digital yang sudah ada. Nah, oleh karena itu saya akan berikan kesempatan barangkali sekitar 3 menit, maksimal 5 menit untuk sesi pertama, baik ke Mas Peri, Mas Wimbo maupun Mbak Ani. Nah, bagaimana melihatnya ini tahun 2030, 2025 dalam konteks ekonomi digital Indonesia, nanti boleh diturunkan kepada dalam konteks fintech di Indonesia. Mas Peri, saya mohon izin dulu Mas Peri, sekitar 3-5 menit pertama. Silakan Mas Peri. Terima kasih Mas Rudi, kangen, udah lama gak ketemu Bu Menteri, Pak Wimbo, dan para peserta. 3 menit, saya 2 pesan untuk ke 2030. 1 pesan optimis, yang kedua digitalisasi. Kenapa optimis? Saya kira Bu Menteri nanti bisa menambahkan bagaimana ekonomi kita membaik di triwulan 3 dan ke-4. Insya Allah triwulan 4 itu positif, tahun depan 5% dan 5 tahun ke depan mengarah ke 6%. Artinya apa? Kue ekonomi kita secara keseluruhan itu akan meningkat. Apalagi di mana koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK sangat erat. Moneter, fiskal, SSK, reformasi struktural itu akan mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sehingga secara keseluruhan ekonomi kita itu akan baik. Bank Indonesia komitmen bahwa mengarahkan seluruh kebijakan kami untuk mendukung stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kita sudah turunkan suku bunga, kita juga stabilkan nilai tukar, kita juga kuantitatif easing, kita juga koordinasi dengan Bu Menteri Keuangan untuk pembiayaan dari fiskal dan juga berbagai kebijakan termasuk pendalaman pasar keuangan dan digital. Nomor 1, pesan optimis. Nomor 1. Nomor 2 adalah digitalisasi. Betul, digitalisasi adalah kunci salah satu sumber ekonomi kita ke depan. Dan di sini transformasi digital yang digagas oleh Pak Presiden sangat bagus. Dan Bank Indonesia telah melakukan transformasi digital khususnya di sistem pembayaran Indonesia. Bahwa tahun 2019 kita sudah launching Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Progresnya sangat luar biasa. Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan. 1, QR Indonesian Standard, Pak Rudi. Sekarang sudah lebih dari 5 juta merchant tersambungkan. Digital Payment System menyambungkan inklusi keuangan, retail, UMKM melalui QR Indonesian Standard. Yang kedua, kita juga melakukan
digitalisasi perbankan. Kita dorong digital banking. Seluruh digital 15 bank sudah melakukan digitalisasi banking, terus kita lakukan. Nomor 3, kita sambungkan open banking, digital banking dengan fintech. Kita dalam proses menyambungkan menstandarisasi application programming interface, bahwa apapun yang diservis oleh open banking sama fintech akan tersambungkan mengenai application programming interface. Kemudian yang selanjutnya adalah Bank Indonesia Fast Payment. Kami sedang membangun 24/7 retail infrastructure payment system yang insya Allah tahun depan itu sudah mulai menyambungkan end-to-end proses ekonomi digital melalui transaksi retail payment di infrastrukturnya. BI Fast insya Allah tahun depan akan hadir mempercepat 24/7, never sleep. Itu akan menyambungkan. Yang terakhir tentu saja kami dalam proses melakukan regulatory reform, bahwa policy kami akan sangat mendukung industri, sangat agile dan juga sangat jelas bagaimana merestruktur Indonesia ke depan. 2 kata kunci Mas Rudi, optimisme dan digitalisasi. Saya kira itu membawa ke 2030. Makasih Mas Rudi. Terima kasih banyak Mas Peri. Ini optimis dan digital. Itu tapi masih di tataran visi ini. Nanti kita masuk ke dalam tataran teknis dan operasional. Mas Wimbo, silakan 3-5 menit Mas Wimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Pak Peri, Pak Rudiantara, dan Bapak Ibu sekalian, ada kalau Pak Gubernur tadi 2 poin, saya nambah 1, Kang Rudi 3 poin. Ya. Yang pertama, kita itu mempunyai modal secara nature yang cukup menjanjikan untuk tumbuh lebih cepat dengan digital ini. Ya. Yang pertama, penduduk kita itu 272 orang, juta orang, dan ini akan tumbuh terus. Dan penduduk kita ini tinggal kebanyakan di daerah yang secara fisik ini sulit dijangkau, ya. Bahkan di sektor keuangan tahun-tahun 80-an 90-an ini sulit kita dan mahal akan hadir menawarkan produk keuangan di daerah-daerah, sehingga harus buka cabang, hadir fisik, ya. Sekarang ini tentunya dengan digital tidak perlu itu, ya. Dan juga ya, kita mempunyai ruang, ya, masyarakat kita untuk kita kembangkan karena bonus demografi tadi sudah disebut oleh Kang Rudi, ya. Jadi kita mempunyai ruang yang luas naturally untuk tumbuh lebih cepat dari negara lain. Dibandingkan negara lain yang penduduknya kecil, ya, bukan island country, tanpa digital juga bisa diakses. Kita ini tidak kita pungkirin, dilirik seluruh dunia untuk produk digital. Tadi juga sudah disampaikan Kang Rudi, pengguna internet, mungkin HP, satu orang punya 2-3 HP, termasuk di daerah. Nah ini luar biasa. Jadi tidak ada pertanyaan lagi bahwa potensi untuk tumbuh besar sekali Indonesia. Ya, makanya jangan heran kalau semua ingin masuk Indonesia dengan platform digital. Poin yang kedua, Kang Rudi, ini sangat penting juga. Kebijakan oleh otoritas yang akomodatif. Ini sangat penting. Ya, berbagai diskusi terus kita lakukan agar apalagi yang bisa untuk kita dorong agar masyarakat bisa mendapatkan servis dengan teknologi secara cepat, dengan ongkos yang murah, dan kualitas yang bagus. Ini selalu kita dorong, ya. Makanya sekarang ini perbankan tidak perlu buka cabang di daerah-daerah. Platform digital sudah menjangkau di mana-mana. Bahkan dalam alokasi bansos di daerah sudah menggunakan platform digital, ya. Dan ini masih terus akan kita lakukan, ya, dengan penduduk kita yang banyak. Kami yakin masih ada ruang-ruang untuk kita tingkatkan lagi. Sehingga tadi
Kang Rudi, kalau katakanlah financial inclusion masih rendah, literasi masih rendah, ini tantangan kita bersama untuk kita dorong agar terjadi quantum leap ya mengenai itu semua ya. Dan kami yakin itu bisa ya. Sekarang ini ya baik lembaga keuangan, non lembaga keuangan mau masuk platform digital, produk apa saja silahkan, termasuk equity crowdfunding, ya, apalagi payment transaction, dan juga lending, deposit, capital market, produk, semuanya bisa. Dan ini terus kita dorong. Bahkan bukan hanya itu, semua infrastruktur dalam settlement ini kita semua akan platform digital. Pasar modal luar biasa, ruangnya masih besar ya. Electronic trading platform sudah kita inisiasi dan counterparty clearing ya, center counterparty clearing sudah kita lakukan. Nah, ini semua akan mendorong untuk pertumbuhan digitalisasi ekonomi kita, bukan hanya sektor keuangan. Bahkan juga UMKM kita akan masukkan dalam satu ekosistem, Kang Rudi. Jadi semua UMKM kita data, produknya dimasukkan dalam e-commerce, ya. Pembiayaannya dengan menggunakan digital online, dan juga pembinaan bisa kita lakukan dengan daring. Itu luar biasa, tinggal bagaimana kita mempercepat ini. Lantas satu lagi, Kang Rudi, kita tahu bahwa itu tidak gampang dan harus ada pemahaman bersama berbagai risiko yang harus kita antisipasi bersama. Satu, bagaimana tersedianya signal di seluruh jaringan sehingga nanti produk-produk digital itu bisa masuk ke seluruh pelosok tanah air. Yang kedua, berkaitan dengan data pribadi. Kami yakin ini undang-undangnya udah ada di DPR, draftnya DPR, kita tinggal dorong supaya cepat. Karena sekarang ini kalau ada penyalahgunaan data pribadi, ini deliknya adalah delik penipuan atau delik private, ya, bukan pidana. Ini kurang bisa menggigit dan memberikan efek jera kepada orang-orang yang bisa menyalahgunakan data pribadi. Yang ketiga berkaitan dengan cyber, ya, risiko cyber luas, seluruh dunia concern ini sehingga kita harus segera bersama-sama mengeluarkan guidance pedoman ya secara nasional mengenai how to mitigate cyber risk ya. Lantas yang keempat, prinsip same business, same risk, same rule tetap harus menjadi spirit kita. Meskipun dalam implementasinya kita harus sangat hati-hati, jangan sampai mendiscourage adanya innovation. Mungkin itu saja dulu Kang Rudi, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan pemahaman berbagai isu yang harus kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wimbo. Berikutnya adalah Mbak Ani. Mungkin Mbak Ani juga bisa bercerita bagaimana sebetulnya kebijakan fiskal dalam konteks COVID. Karena COVID ini adalah sesuatu yang menurut saya dan teman-teman di lapangan adalah momentum, ya, momentum untuk bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan. Tentu dalam konteks fiskal Mbak Ani bisa memberikan ini loh yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian nanti eksekusi pelaksanaannya tentu ekosistem yang menjalankan. Silakan Mbak Ani. Terima kasih Mas Rudi, Pak Gubernur, Pak Wimbo, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Rudi mulai menyampaikan adanya laporan dari BEIN Temasek yang menggambarkan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia yang luar biasa. Kalau kita lihat proyeksi mereka 2019 ke 2025 untuk internet akan naik lebih dari 3 kali lipat. Dari 40 billion jadi 133 billion. E-commerce dari 20 billion ke 82 billion, berarti naik lebih dari 4 kali lipat. Kemudian online traveling 10 billion ke 25 billion US dollar, itu 2,5 kali lipat. Media dari 3,5 billion ke 9 billion dan ride hailing 5,7 ke 18 billion. Artinya Indonesia sangat memiliki potensi yang luar biasa di bidang digital economy.
Tapi potensi ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang real dan konkret apabila kita tidak membangun berbagai apa yang disebut necessary dan sufficient condition-nya. Necessary condition-nya adalah apakah kita akan memiliki infrastruktur yang memungkinkan seluruh orang Indonesia dimanapun mereka berada, tidak ada istilah terluar, terpinggirkan atau tertinggal dalam hal ini. Mereka perlu untuk mendapatkan akses internet. Makanya kita perlu membangun infrastruktur. Kita tahu bahwa research dari World Economic Forum menggambarkan potensi Indonesia itu hanya akan bisa terjadi apabila kita mengadres 4 isu, yaitu infrastruktur termasuk ICT, SDM, capacity kita untuk mengadopsi ICT, institusi, dan regulasi. Nah, kalau kita lihat infrastruktur, tadi ditanya Mas Rudi mengenai bagaimana peranan APBN. Nanti saya masukkan ke yang PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka COVID ini. Namun untuk infrastruktur saja, pemerintah karena situasi tahun ini karena adanya COVID, memang kita agak slow down. Tapi tahun depan di dalam APBN 2021, kita akan mengalokasikan 413 triliun untuk infrastruktur plus untuk ICT 30 triliun. Itu untuk apa saja? Membangun base transmission station di lebih dari 5.000 desa yang selama ini kita tahu masih ada 12.000 desa yang belum terkoneksi dengan ICT. Kita akan membangun internet di lebih dari 12.377 lokasi publik, layanan publik, sehingga dia bisa connected. Kita juga akan membangun pusat data nasional, mengupdate data-data termasuk mereka yang akan menerima bantuan sosial yang nanti akan saya jelaskan. Dan juga digitalisasi di sektor pendidikan. Nah, sekarang saya masuk yang ditanya oleh Mas Rudi yang betul mengatakan ini adalah opportunity. Dengan adanya COVID, kita dipaksa pindah ke digital. Itu kenaikan dari apa yang disebut penggunaan internet, tidak hanya untuk pendidikan, kesehatan, tapi juga untuk kepemerintahan luar biasa meningkat. Anggaran pendidikan tahun depan mencapai 550 triliun dan kesehatan 169 triliun. Tidak hanya untuk COVID, tapi vaksin, tapi juga untuk hal yang lain. Nah, coba kita lihat untuk yang tadi disebut financial inclusion. Dari 695 triliun anggaran untuk pemulihan ekonomi dan pengelolaan COVID ini, untuk PKH ada 10 juta kelompok penerima, itu semacam rumah tangga, plus yang sembako plus BST, totalnya itu 39 juta sendiri Mas Rudi. 39 juta kelompok penerima atau setara dengan rumah tangga. Plus kalau kita tambahkan dengan yang di desa, ada 8 juta lagi kelompok penerima, maka kita punya hampir 47 juta keluarga yang itu ditransfernya menggunakan account. Jadi seharusnya dia menjadi financial included karena dia kemudian otomatis punya account. Kalau kita tambah dengan berbagai tadi ya, yang beneficiary dari belanja-belanja pemerintah, mereka yang mendapatkan subsidi listrik 31,4 juta rumah tangga. Untuk yang mendapatkan bantuan gaji di bawah 5 juta, ada 12,4 juta pekerja anggota BPJS Tenaga Kerja plus 2 juta guru honorer. Terus kalau kita lihat peranan pemerintah untuk, karena kita dipaksa masuk ke digital Mas Rudi dalam situasi COVID ini, kita tahu bahwa mahasiswa, siswa, apakah itu sekolah dan madrasah, dan para guru akan kesulitan untuk membayar internet. Oleh karena itu di dalam program pemulihan ekonomi kita memberikan subsidi. Siapa saja yang mendapatkan subsidi internet ini? 51 juta siswa plus 9,96 juta pesantren dan madrasah. Jadi dalam hal ini sudah ada hampir 61 juta siswa kita, murid-murid, anak-anak kita yang terkoneksi dengan internet, mendapatkan apa yang disebut subsidi internet supaya mereka tetap bisa melakukan kegiatan belajar. 5,3 juta mahasiswa on top of that. Itu berarti tadi 61 plus 5,3 juta. Mereka mendapatkan juga bantuan untuk internet payment. Plus 1,12 juta untuk yang mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama. Berarti total mahasiswa ada 6,4 juta sendiri.
guru-guru yang mereka juga harus membayar karena harus memberikan pelajaran melalui internet, 3,5 juta guru juga mendapatkan subsidi internet. Plus dosen 258.000. Jadi Mas Rudi, ini adalah bagian yang disebut program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi yang bisa menjadi opportunity. Saya belum masuk ke kartu prakerja. Ada 5,6 juta penerima manfaat. Yang itu semuanya adalah menggunakan internet. Plus tentu berbagai program-program lainnya. Poin saya adalah COVID ini memaksa secara abrupt ya, langsung cepat, tanpa persiapan bagi kita semua untuk harus bisa menggunakan digital infrastructure. Karena memang kita tidak mungkin melakukan secara fisikal. Nah, infrastruktur kita perlu kita perbaiki karena masih ada desa yang belum terkoneksi, dan kita juga memberikan dukungan anggaran. Ke depan Mas Rudi, kita selalu mengatakan, dulu saya sama Mas Rudi pergi ke mana pulau terluar untuk bicara tentang fiber optik ya Mas Rudi ya. Sangihe. Di Sangihe. Nah, kalau kita sekarang mau supaya keseluruhan tadi fiber optik, kemudian BTS plus satellite, supaya kita bisa mengcover Republik Indonesia yang luar biasa besar, dan jumlah aspiring apa yang disebut demografi muda yang ingin bisa menggunakan internet dan digital ekonomi ini sebagai salah satu alternatif. Terakhir saya ingin menyampaikan, ini semuanya nggak mungkin terjadi Mas Rudi apabila policy regulasinya masih ruwet. Makanya kalau kita sebut Omnibus Law Cipta Kerja, itu tujuannya adalah untuk menganalisis potensial tadi. Begitu infrastrukturnya dibuat, SDM-nya ditingkatkan, regulasi dan birokrasinya juga harus disimplify. Kalau Bapak Presiden menggunakan kata tadi light touch, kalau Menko tadi juga mengatakan mengenai regulasi yang kita mulai dari sandbox sampai kita membuatnya betul. Jadi dalam hal ini kita memang perlu untuk memperbaiki juga regulasi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Wimbo tadi mengenai security dan untuk pengamanan data, termasuk perlindungan konsumen, karena ini menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, kita nanti akan membuat digital economy, namun kemudian akan banyak orang yang menjadi korban karena tidak adanya regulasi proteksi dan menjaga data mereka. Jadi itu yang menurut saya sangat penting, yang tadi sebetulnya sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Menko, jadi saya mengartikulasi. Dari APBN sendiri, selain tadi program-program pemulihan ekonomi, kita masih memberikan insentif perpajakan. Kita semua tahu bahwa untuk usaha kecil menengah supaya bisa transfer ke digital, dan mereka kemudian bisa enjoy pajak yang hanya 0,5%. Untuk selama COVID ini, pajak itu ditanggung pemerintah. Kita juga memberikan insentif tax allowance maupun tax holiday untuk investor di bidang-bidang yang dianggap merupakan pionir. Jadi berbagai insentif perpajakan kita juga memberikan supaya kita mampu untuk meningkatkan apa yang tadi disebutkan, tidak hanya potensi tapi realisasi dari potensi ekonomi digital di Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mas Rudi. Kalau dibolehkan saya bisa panjang lebar juga sih, karena cerita APBN bisa berpuluh-puluh triliun atau ratusan triliun atau ribuan triliun. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih. Ini kita masuk sesi kedua, kurang lebih 15 menit tanya jawab. Namun tadi saya diberi informasi bahwa Mbak Ani harus off dari koneksi sekitar jam 2.15. Jadi kalau boleh nanti 2.15 ya Mbak Ani ya? Ya, saya harus ke istana secara fisik, jadi sesudah ini saya harus berangkat. Ya, mudah-mudahan nanti nambah lagi kucurannya untuk masyarakat di istana dibicarakan itu. Nah ini nanti mungkin yang pertama kami minta Mbak Ani bisa merespon ya. Terima kasih ini kepada Mbak Ani yang menyiapkan fiskal untuk Indonesia. Angkanya dalam konteks COVID itu 700 triliun. Permasalahannya bukan alokasi fiskalnya, tapi bagaimana mengeksekusi secara efektif, tepat sasaran, dan efisien. Nah, kita tahu bahwa beberapa hal sebetulnya ini beberapa tahun yang lalu sudah dibahas bagaimana penyaluran bantuan bantuan itu awalnya dari dilakukan secara konvensional melalui bank.
kemudian mulai bergerak kepada bisnis proses yang baru termasuk payment system, termasuk fintech dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks 5 pilar untuk SNKI, salah satu pilar yang utama nomor 1 sebetulnya adalah edukasi keuangan. Nah, kita ini suka bicara di komunitas, di society, bukan asosiasi, tapi society fintech. Sebetulnya ini siapa yang lead edukasi keuangan? Betul, di tempat Mas Wimbo ada edukasi keuangan, di tempat Mas Ferry ada edukasi keuangan, di pemerintah juga ada edukasi, tapi yang mengorkestrasi edukasi ini siapa sebetulnya? Mengapa saya angkat ini? Ini penting karena literasi keuangan inklusi kita itu masih di bawah 40%, sedangkan inklusi keuangannya sudah 76%. Ini barangkali yang ingin teman-teman dengar dulu, dan mohon Mbak Ani juga bisa merespon terhadap ini, nanti diikuti oleh yang lain. Nanti setelah Mbak Ani off, kita akan juga masuk ke diskusi yang lainnya. Silakan Mbak Ani. Terima kasih Mas Rudi. Kalau kita lihat untuk APBN 2021, kegiatan strategis di bidang TIK itu termasuk adalah literasi digital, transformasi digital sektor strategis dan digital technopreneur. Ini tentu dari Pak Menko Menteri Kominfo yang tempatnya Pak Rudiantara dulu. Pak Rudiantara tahu betul. Tadi saya tertarik untuk merespons yang disebutkan tadi. Semua bantuan pemerintah harusnya bisa dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Itu artinya kita harus tahu mengenai by name, by address, by account number, the location. Dan kita bayangkan, waduh, kalau kita tidak punya database. Sekarang dengan adanya digital ekonomi, sebetulnya collection atau data dan updating data itu menjadi jauh lebih mudah dan murah. Inilah yang sekarang kita mintakan untuk targeting kepada tadi 20% atau bahkan 35% masyarakat berpendapatan paling rendah. Itu dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi kami Menteri Sosial dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama untuk mendorong itu. Kemudian yang paling sering dibahas tapi sulit sekali dari sisi datanya, Mas Rudi, adalah mengenai UMKM. Banyak yang bicara kita punya 60 juta, namun waktu pemerintah nanti termasuk di dalam pemulihan ekonomi programnya pemerintah ini, kita mau mengatakan yang usaha kecil menengah diberikan fasilitas seperti subsidi bunga atau restructuring dari pinjamannya, atau diberi sekarang Bapak Presiden memberikan bantuan produktif, bansos produktif 2,4 juta per UMKM. Mencari orangnya ini ternyata nggak gampang. Kita punya database yang masih fragmented. Ada yang berasal dari perbankan seperti mungkin BRI, BNI, dan bank-bank yang lain. Namun kita juga punya yang berasal dari non-bank seperti PMN, Pegadaian, dan yang lain-lain. Kemudian masih ada di tempatnya Kementerian Koperasi. Jadi ini adalah perlu untuk kita integrasikan dan kemudian memungkinkan tadi untuk bisa mengeksekusi secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Juga bisa meminimalkan apa yang disebut exclusion dan inclusion error-nya. Jadi menurut saya tadi pertanyaan mengenai siapa yang harus take lead, kalau kami di KSSK, saya, Pak Wimbo, Pak Ferry, melakukan bersama-sama. Kita kayak main bola basket aja Pak Rudi, jadi kadang-kadang bolanya saya oper ke Pak Ferry dribble, terus dilempar ke Pak Wimbo lempar ke saya, dribble, terus saya bawa lari ke depan, saya nggak tahu, dan moga-moga kita bisa masukin ke keranjang dan gol kita gitu. Jadi kita lakukan ini sekarang, saya, Pak Ferry, Pak Wimbo, sama LPS, tempatnya Pak Purbaya, melakukan menjaga stabilitas sistem keuangan sambil terus mendorong pemulihan ekonomi yang tadi Pak Ferry sudah menjelaskan sangat baik, dan juga Pak Menko Perekonomian. Saya setuju 100% atau bahkan 1000% bahwa kita meskipun dalam situasi tantangan yang luar biasa dari COVID, kita harus tetap punya optimisme. Karena itu tidak hanya membuat kita semangat, tapi juga ini akan memberikan juga direction kepada kita untuk bagaimana kita fokus memulihkan ekonomi kita. Dan tanda-tanda pemulihan terlihat sangat nyata pada kuartal ketiga. Jadi kami semua, otoritas fiskal, moneter, tempatnya Pak Wimbo, terus melakukan kerjasama di dalam rangka untuk
makin mendorong tren yang sudah baik ini. Mungkin itu Mas Rudi, saya mohon maaf sekali tidak bisa berlama-lama karena saya harus berangkat ke istana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ani. Selamat rapat di istana. Mudah-mudahan alokasi nanti untuk keberpihakan kepada UKM dan digital, dua ini ekonomi digital, pendorong ekonomi digital yang penting, UKM dan infrastrukturnya tambah besar. Nah, kembali kepada Mas Peri dan Mas Wimbo, ini tadi Mbak Ani mengatakan dalam konteks literasi seperti main bola basket giring-giringan, tapi kan biar bagaimanapun di kita ini harus ada yang jelas, ada siapa yang accountable, siapa yang responsible. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa ada bagi ekosistem ya. Sebetulnya siapapun tidak menjadi masalah, apakah Gubernur BI, apakah dari OJK, apakah dari pemerintah diwakili Kementerian Keuangan dalam konteks KKSK, tapi siapa ya konduktornya ini? Ini mohon tanggapan dari Mas Peri dahulu. Terima kasih. Terima kasih Kang Rudi. Kang Rudi sudah tahu bahwa kita ada strategi nasional ekonomi keuangan inklusif. Di situ kan sudah ada strukturnya, organisasinya dari Bapak Presiden, Wapres, Menko Ekonomi, dan kemudian program-program kementerian lembaga termasuk Bank Indonesia, termasuk Ketua OJK. Dalam program itulah orkestra itu dirumuskan, Pak Rudi. Saya kira itu yang mengenai kunci yang terus kita lakukan, sinergi tadi ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tadi kalau kita bicara KSSK sangat koordinasi sangat erat, kita mendribel, bukan mendribel kemana-mana Mas Rudi, mendribelnya masuk ke gawang karena itu dalam orkestra strategi nasional keuangan inklusif. Itu nomor satu, Kang Rudi. Nomor dua, kalau kita bicara melek literasi keuangan, itu kan tidak harus, kan ada berbagai cara. Satu, tentu saja yang selama ini kita lakukan adalah kampanye sosialisasi. Itu kan seperti itu. Learning itu kan dari kita lakukan kampanye sosialisasi. Tapi yang paling dahsyat Kang Rudi ya, kalau literasi yang paling cepat ya just do it kan, artinya melakukan inklusi keuangan sekaligus memberikan literasi keuangan. Nah itu saya menyambung tadi yang sampaikan Bu Menteri, Bank Indonesia kan terus melakukan elektronifikasi penyaluran bansos. Ya, Kang Rudi tahu lah dulu waktu Menteri dan sekarang ya. Dapat saya laporkan tahun ini kita melakukan elektronifikasi bansos itu adalah 10 juta KPM, jumlahnya 37,4 triliun rupiah, ya itu untuk PKH. Untuk sembako 20 juta KPM, ya ke keluarga 43,6 triliun. Itu kan sekaligus inklusi keuangan, sekaligus literasi keuangan. Kan nggak mungkin kita melakukan elektronifikasi, ya tidak hanya kemudian sekaligus melakukan literasi keuangan. Yang dahsyat Kang Rudi, saya laporkan juga Bank Indonesia juga melakukan elektronifikasi transaksi Pemda. Sekarang itu 542 Pemda, baik provinsi maupun bupati, wali kota, melakukan elektronifikasi. Mereka tidak hanya menggunakan cash management system, juga menggunakan QR Indonesian Standard, dan kemudian di dalam penerimaan pengeluaran itu sudah juga melakukan elektronifikasi. Dengan melakukan elektronifikasi, maksud saya Kang Rudi, sekaligus inklusi keuangan, sekaligus literasi. Itu saya kira lebih dasar. Itu tentu saja kampanye yang terus dilakukan, dan yang nomor satu adalah sinergi sosialisasi kampanye, dan kemudian juga melakukan elektronifikasi digitalisasi. Itu barangkali Kang Rudi ya. Kalau saya ada waktu, sebetulnya saya ingin menjelaskan inisiatif Bank Indonesia untuk digitalisasi sistem pembayaran. Ini saya kira yang lebih pas untuk disampaikan dalam Indonesia Fintech Summit ini. Karena Bank Indonesia banyak inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Indonesia 2025. Saya mohon waktu nanti untuk menjelaskan itu secara singkat supaya ini para peserta paham lah apa yang dilakukan oleh digitalisasi sistem pembayaran ini yang sangat dahsyat. Saya mohon waktu nanti. Betul Mas Peri, ini mumpung kembali kita bertemu secara virtual,
Ya, ini memang suatu forum yang bagus untuk menyampaikan apa sebetulnya yang sudah dilakukan dan apa yang dibutuhkan dari ekosistem sebetulnya. Nah, tapi sebelum ke sana nanti pasti sampaikan. Nah, mungkin agak di akhir karena kita punya waktu cukup banyak. Tadi kita waktunya kecepatan, tapi pasti saya akan kalau kita berikan. Kalau sekarang mau bicara literasi silakan, tapi saya setelah ini saya mohon waktu untuk menjelaskan supaya peserta itu paham konteksnya bagaimana Bank Indonesia sangat agresif melakukan digitalisasi melalui sistem pembayaran. Monggo Kang Rudi. Setuju, Mas. Sekarang Pak Wimbo, Mas Wimbo, ini kita pernah memasuki suatu fase ya yang posisi regulator itu berpikirnya tidak lagi hanya sebagai regulator, tapi memberikan fasilitas, menjadi fasilitator, bahkan cita-citanya menjadi akselerator. Ya, salah satu yang dilakukan adalah yang semua mengapresiasi memberikan atau menerapkan konsep sandbox, Mas Wimbo. Ya, karena kan antara pelaku, antara yang membuat kebijakan, antara yang membuat regulasi, karena sesuatu yang baru kadang-kadang kita juga tidak tahu ini ujungnya di mana. Ya udah buat sandbox saja dulu. Yang penting kita nanti terapkan kemudian gitu ya. Ini juga memperhatikan unsur kehati-hatian tapi juga memberikan keleluasaan dalam konteks regulasi. Ya mungkin dalam konteks sektor keuangan tidak bisa dalam seperti sektor yang lain yang tadinya izin hanya menjadi registrasi. Ya saya sendiri kan bukan orang sektor keuangan, jadi batasannya itu belum memahami. Namun demikian, ya tentu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu memberikan kepastian dari konteks perizinan kepada yang mau berizin, mau berusaha lah. Ya. Tetapi juga kami melihatnya sebetulnya kemudahan nanti PP turunan dan lain sebagainya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan hanya melayani, memberikan kepastian kepada yang calon pengusaha atau yang mau berusaha, tetapi juga memberikan layanan kemudahan, kecepatan, motong birokrasi yang tidak perlu di antara kementerian lembaga sendiri. Ini kita kan sama-sama memahami gitu ya, bahwa di dalam pemerintah sendiri, di dalam antar kementerian lembaga, institusi sendiri kadang-kadang masih ada proses yang berkepanjangan. Nah dalam konteks ini mungkin Mas Wimbo bisa menyampaikan, ini loh dalam konteks 2030 tadi, dalam konteks 2025 yang ekonomi digital Indonesia itu setidaknya minimal setengah dari 300 miliar dolar, yang tadi breakdown-nya sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Ani, ada e-commerce, ada transport dan food, online travel, online media, dan financial services. Kira-kira apa yang akan disiapkan OJK untuk memastikan itu terjadi gitu? Silakan Mas Wimbo. Terima kasih Kang Rudi. Yang pertama, mengenai stand kebijakan kita sangat clear, kebijakan kita sangat akomodatif untuk mendukung inovasi para generasi milenial dalam produk-produk teknologi, startup. Kita dorong ya. Dan kita juga akan memberikan guidance dan juga pembinaan, karena tidak setiap generasi muda ini mempunyai talent yang sama, sehingga kami masukkan dalam sandbox. Inilah yang sebenarnya bentuk akomodatif kita. Lantas ya, dalam sandbox itu, ini produk digital itu kan banyak sekali Kang Rudi. Ada yang related lending, ada yang related tracing fund, ya itu yang diantaranya crowdfunding. Ada yang related payment, ada yang related commodity, ada banyak sekali. Disitulah kami membina, menyalurkan, oh kalau ini produk regulatornya adalah lembaga ini. Ya. Jadi tidak semua produk regulatornya di OJK. Bahkan lembaganya itu juga bukan lembaga keuangan. Jadi kita sudah membuka diri untuk membuka sandbox itu. Dan otomatis kalau itu produknya adalah produk
payment berarti kita salurkan izin produknya ke Bank Indonesia. Nah ini Pak, jadi memang kadang-kadang setiap talent yang ada itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang setengah cepat gitu. Nah tapi kita terbuka lebar untuk itu. Nah sehingga dari segi kebijakan sangat clear, kita akomodatif, adanya inovasi dan kita membina untuk itu. Sehingga tidak heran kalau sekarang ini memang perkembangannya luar biasa ya. Mulai dari payment, dari lending, crowdfunding, kebetulan ini the pipeline banyak tapi hanya 3, bahkan yang peer to peer itu sudah banyak sekali. Dan bahkan kita juga harus meluruskan ya, kalau memang melanggar kaidah, melanggar perundang-undangan, ya terpaksa harus kita cabut. Itu semua agar kita tetap dalam koridor melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menstimulat ini dalam konteks ekonomi digital. Kita sudah memberikan satu statement dan guidance, semua lembaga keuangan akan masuk platform digital. Bahkan dengan Menteri Koperasi juga sudah sepakat, ya, ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Bahkan sekarang ini kalau Bank Wakaf Mikro itu semua sudah digital ya. Termasuk ini kita mulai lembaga keuangan mikro nanti koperasi. Sehingga nanti dalam hal pemerintah memerlukan data untuk informasi sudah clear ya. Karena pasti di situ kita lakukan due diligence. Jadi nanti pemerintah tidak perlu ribet melakukan due diligence selama ini yang dalam penyaluran bansos produktif. Itu adalah komitmen kita, bahkan regulasi dan pengawasan kita sudah teknologi minded ya. Kita pengawasan tidak perlu datang secara fisik ya. Cukup kita offsite bisa akses segalanya ya. Termasuk BPR dan termasuk lembaga keuangan mikro. Nah, inilah yang revolusi digitalisasi di sektor keuangan sehingga memudahkan nanti kita untuk diintegrasikan ke dalam ekonomi digital, termasuk bagaimana kita membawa UMKM dalam ekosistem ini. Nah, yang ketiga berkaitan dengan literasi edukasi. Ini adalah tugas kita bersama ya. Di antaranya kita sudah membentuk yang kita sebut tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di sini sekarang ini ada 195 tim TPAKD ya. Dan ini tugasnya adalah akses keuangan baik dari tabungan maupun dari pembiayaan, tentunya pembiayaan yang sangat murah dan gampang. Dan juga ini kita punya program seluruh murid SMP akan diwajibkan mempunyai tabungan. Ini sudah kita lakukan di beberapa kota, ini salah satu media kita juga edukasi. Ya. Dan tentunya kita punya program-program literasi keuangan untuk anak SMA, dan juga termasuk mahasiswa. Dan ini kita yakin tidak bisa sendiri. Karena kita harus bekerja sama seluruh pemangku kepentingan, ya. OJK karena otoritas keuangan, jadi mempunyai peran yang sangat besar untuk meyakini semua nasabah ini literasinya naik, ya. Dan juga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia berkaitan dengan berbagai topik related kepada payment, ya, dan juga yang lain-lain. Dan kita juga bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Sehingga kita ini adalah tugas kita bersama, itu yang dikatakan oleh Bu Menteri Keuangan kami seperti main basket ya. Di mana ada bola, siapa dekat ya itulah di dribble yang kemudian dimasukkan kepada lubangnya. Nah untuk itu menurut hemat kami tim yang nasional ya, financial inclusion nasional ini sangat penting untuk arena kita ya bersama-sama bagaimana mempercepat ya inklusi dan literasi keuangan masyarakat ini. Kami yakin ya lambat laun akan cepat karena kita dengan teknologi ini kita bisa melakukan lebih banyak lagi ke depannya. Untuk di pasar modal ya perkembangannya juga cukup maju ya, sekarang ini bisa beli saham dengan menggunakan teknologi. Di asuransi sama sudah kita dorong agar ini semua produk-produk ini diakses dengan teknologi.
dan bahkan infrastruktur di payment juga akan kita lakukan dengan teknologi. Dan itu semua ya untuk masuk ke daerah-daerah kami sangat apresiasi apabila tadi infrastruktur berkaitan dengan internet, akses ya. Ini bisa segera bisa dipenuhi sehingga financial sector kita bisa memberikan servis ke seluruh masyarakat di daerah terpencil dan juga memberikan edukasi dengan teknologi. Demikian Kang Rudi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih Mas Wimbo. Saya akan juga katakanlah mengangkat isu yang pasti akan terjadi di Indonesia, yaitu apa? Digital bank. Ya, tentu kita tahu digital bank ini dalam definisi adalah yang dari awalnya sudah dari platform, kemudian masuk kepada layanan perbankan. Bukan perbankan yang ada sekarang yang mendigitalkan bisnis prosesnya. Kalau sekarang kan perbankan di Indonesia, terutama Bank Buku 4, bank asing itu melakukan proses digitalisasi di dalam. Tapi betul-betul ini sesuatu yang platform digital masuk kepada layanan perbankan. Dan ini di beberapa negara di luar ini sudah berjalan dan sudah mendapatkan izin dari otoritas moneternya. Saya akan tanyakan nanti ke Pak Peri sebagai otoritas moneter bagaimana melihat ini, bagaimana di Indonesia kira-kira akan diimplementasikan ini seperti apa. Kemudian juga bagaimana apakah akan di-encourage yang ini karena pasti lebih efisien. Biaya per transaksinya untuk transaksi apapun kecuali mungkin pinjaman kepada korporasi berbeda ya, ini untuk yang consumer banking itu pasti akan lebih murah. Nanti saya mohon Mas Peri dan nanti juga silakan dilanjutkan dengan tadi Mas Peri yang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah oleh Bank Indonesia dalam konteks literasi. Nanti juga dari Mas Wimbo bagaimana mengawasi digital bank ini karena dibutuhkan cara baru, skill set baru juga dalam konteks pengawasan. Karena ini kan bukan bank yang didigitalkan, tapi platform yang masuk kepada layanan perbankan. Namun sebelum itu juga ingin saya sampaikan bahwa population coverage kita untuk seluler sebetulnya sudah 97% population. Tapi memang geographical coverage itu masih di bawah 50%. Karena banyak yang namanya hutan di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana yang tidak ada penduduknya, tidak ada coverage selulernya. Dan 4G itu sudah well above 70%. Dan saya diberitahu oleh teman-teman juga, didukung oleh fiskalnya oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa tahun 2022 tidak ada lagi desa yang tidak punya BTS 4G. Artinya tahun 2022 pasti ada layanan internet. Nah sekarang sendiri sudah 97% population coverage, tapi kalau geographical coverage memang di bawah 50%. Silakan Mas Peri mungkin merespon yang tadi saya angkat mengenai isu digital bank, bagaimana kita akan membuat istilahnya menapaki ini ke depan dan setelah itu nanti yang literasinya. Terima kasih Pak. Mas. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan boleh menampilkan beberapa slide supaya memberikan gambaran yang utuh policy Bank Indonesia di dalam kita melakukan digitalisasi ya. Kami Pak Rudi untuk lapor saja kepada Kang Rudi, kami melakukan sinergi itu secara besar. Slide berikutnya tolong itu juga sebagai responnya dari transformasi digital yang digagas oleh Bapak Presiden. Bagaimana Indonesia digital dan pemerintah digital. Tentu saja kami lebih banyak di pembangunan ekonomi bersama Pak Wimbo, khususnya di payment dan di fintech kami bergerak di sana. Untuk itu kami juga sudah sejak tahun 2019, slide berikutnya, kami itu juga sudah mengeluarkan blueprint mendigitalkan sistem pembayaran Indonesia kita. Di tahun 2019 sebelum COVID Pak Rudi, kami sudah mengeluarkan itu, kami akan jelaskan yang ini. Di samping di BI sendiri kami juga melakukan digitalisasi sistem Bank Indonesia. Di slide berikutnya, kami sudah meluncurkan sejak tahun lalu, pertama bagaimana digitalisasi sistem pembayaran itu mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital kita.
Kami juga nomor 2 mendigitalkan perbankan. Open banking kami sudah gagas, sudah kita luncurkan sejak tahun lalu, Kang Rudi. Kami juga menginterlink antara fintech dengan perbankan supaya tidak terjadi shadow banking. Kami juga mendorong inovasi dengan sandbox 2 dan seterusnya untuk mendorong startup. Yang kelima adalah bagaimana kita cross border, kita kooperasi. Sudah kita jalin kooperasi dengan beberapa bank sentral. Ada 5 working group, open banking, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, data, dan pengaturan perizinan. Slide berikutnya, kami juga sudah kerjasama dengan industri. Working group ada 5. Open banking kami sudah kerjasama dengan industri, Kang Rudi. Ini sudah jalan sejak tahun lalu dan kita terus percepat. Retail payment juga kami juga sudah bekerja sama dengan industri. Financial market infrastructure, data maupun regulatory reform. Secara cepat kami sampaikan, Kang Rudi, para peserta, ini perkembangan-perkembangan yang kami lakukan. Slide berikutnya, bagaimana transaksi e-commerce, transaksi digital banking, uang elektronik itu meningkat sangat pesat. Ini adalah beberapa data yang dapat kami sampaikan, menyambung tadi disampaikan Pak Presiden bahwa digitalisasi itu adalah salah satu sumber kekuatan ekonomi kita, dan Bank Indonesia sangat bangga untuk mendigitalkan sistem pembayaran, mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan kita. Ini adalah beberapa datanya. Nah, bagaimana kami mendigitalkan? Slide berikutnya adalah membuat interkoneksi ekosistem digital. Jadi kami baik online offline dari berbagai pembayaran kami sambungkan baik melalui IPT atau Application Programming Interface maupun QR Indonesian Standard, baik di fintech maupun di perbankan kami sambungkan dengan BI Fast, dan kami juga berbagai inisiatif interlink open banking dengan fintech melalui open API, settlement di FMI maupun data maupun regulasi yang kami ini sudah garap sejak tahun lalu dan bekerja sama dengan industri. Monggo kalau Aftek mau join ya, Pak Rudi mau join. Perkembangannya, slide berikutnya, QR Indonesian Standard itu sudah menyambungkan 4,3 total merchant-nya 5,1 juta merchant sudah tersambungkan dengan fintech, dengan open banking, dengan melalui QR Indonesian Standard. Di antaranya 4,4 juta adalah UMI dan UKE. Itu sudah kami sambungkan, ini datanya. Karena dengan QR Indonesia Standard, the only standard yang berlaku di Indonesia, efisien tanpa kembalian, keren tapi kekinian, cepat dan tercatat, aman dan juga higienis. Ini QR, ini sudah jalan dan terima kasih asosiasi melakukan. Open banking, Pak Kang Rudi menanyakan open banking, slide berikutnya. Kami sudah lakukan digitalisasi perbankan sejak tahun lalu dan bahkan interlink dengan fintech. Kami tidak mau terjadi shadow banking. Sekitar 10 sampai 15 bank-bank itu sudah melakukan open banking. Mereka kenapa berkompetisi dengan fintech? Dulu fintech merajai, sekarang berkompetisi dengan open banking. Nah, ini kami dalam proses menyambungkan interlink fintech dengan open banking, yaitu kami sudah meluncurkan consultative paper standard open API, Application Programming Interface. Kami pengennya apapun servis yang dilakukan mau menggunakan standar yang sama, open API, sehingga kompetisinya adalah kompetisi mengenai servis dan size. Itu yang kami lakukan, dan ini sedang digarap dengan industri, Pak Kang Rudi. Ini sudah jalan, digitalisasi perbankan maupun kolaborasi fintech, e-commerce melalui open banking. Ini insya Allah ini sudah dalam proses penyusunan. Insya Allah tahun depan itu ini blueprint SPI 2025. Slide berikutnya adalah mengenai BI Fast. BI Fast adalah retail payment. Jadi Kang Rudi nanti kalau di desa saya langsung pakai QR Indonesia Standard 24 second, real time, within 20 second, itu langsung selesai. Penyelesaiannya transaksi di merchant, transaksi di fintech, transaksi di open banking, transaksi rekeningnya di BI selesai, within second. 24/7, never sleep, real time, lengkap, secure, proxy address. Ini kami sedang kembangkan, insya Allah tahun depan tahap pertama sudah selesai, implementasi kredit transfer. Ini jalan tol untuk retail payment, financial inclusion, financial literacy, financial access. Ini jalan tol sangat cepat dan kami akan selesaikan di tahun 2023 dengan debit transfer.
Lanjut, regulatory reform. Kami sedang membuat regulatory reform yang ini betul-betul sangat terstruktur, sangat agile, forward looking, dan sangat proporsional. Ini will be industrial friendly, akan merestruktur industri payment system kita, ya, sehingga kemudian jelas arahnya, visinya, dan kemudian persyaratannya itu jelas dengan suatu paket-paket regulasi yang kemudian secara clear. Insya Allah kita akan selesaikan sehingga tahun depan kita akan sampaikan ini peraturan-peraturan Bank Indonesia, payung operasionalnya, dan kami juga berkomunikasi dengan industri dengan berdasarkan principle based, hybrid, dan segala macam maupun yang lain. Yang terakhir ini masalah data, Kang Rudi. Kang Rudi, saya terima kasih yang broadbandnya sudah dilakukan. Tapi bagaimana secara nasional membuat ya berdasarkan arahan Presiden ada pusat data nasional. Tapi kami sambil menunggu nanti terkoneksi dengan pusat data nasional, kami sedang membangun untuk data hub untuk payment system. Ini payment system kami sedang kembangkan, apakah dari open banking, dari fintech, dari retail payment, dari infrastruktur pembayaran kita, yang ini yang infrastruktur publik yang tentu saja nanti kami akan kembangkan. Kami akan fokus kepada data sistem pembayaran, sehingga nanti ini dengan suatu security, customer protection, customer consent, dan segala macam, tentu saja ini adalah betul-betul bagaimana kami mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran kita, mengintegrasikan ekonomi keuangan digital, mentransformasi digital, dan sampai kemudian open banking, interlink dengan fintech, maupun juga bagaimana data ya, itu betul-betul bisa menjadi suatu public data dengan consumer consent, protection maupun yang lain, sehingga betul-betul mendorong industri keuangan kita khususnya adalah mengenai payment system baik yang di-service oleh open banking maupun oleh fintech. Ini Pak Rudi, ini kami sudah lakukan sejak tahun lalu, progresnya sangat cepat. Oleh karena itu saya sangat senang melalui fintech forum ini saya mengajak komunitas fintech untuk bersama-sama dengan open banking melalui asosiasi sistem pembayaran Indonesia bekerja sama dengan kami merealisasikan ini untuk the future of Indonesia. Saya kira tadi kenapa pesan kami optimis dan tentu saja salam digital. Itu yang sebenarnya ingin kami lakukan. Itu Kang Rudi. Terima kasih Mas Ferry. Ini sekarang Mas Wimbo mungkin. Tadi kan dari sisi regulasi, dari sisi otoritas moneternya, izinlah lah katakan dari Bank Indonesia peta jalan. Nah, sebagai pengawas, akankah ada perubahan tata cara proses, dan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh sektor dalam mengikuti, katakanlah tadi kalau disebutkan ada strategi peta jalan atau direction dari Bank Indonesia. Silakan Mas Wimbo. Makasih Kang Rudi. Kami sudah kedatangan beberapa bank dan berdiskusi. Tentunya nggak bisa kami sampaikan di sini mengenai kemungkinan digital bank ya, dan juga open banking. Nah, ini tentunya ini tidak gampang. Kita harus mempunyai pemahaman yang sama tentang itu. Ya. Dan kita praktek di negara lain juga bermacam-macam. Nah, untuk itu saya sangat open untuk kita berdiskusi what we mean dengan itu untuk Indonesia. Itu satu ya. Sehingga kita jelas ya. Sehingga nanti ini bagaimana kedepannya ya tentang bukan hanya perizinannya, tapi juga bagaimana operasionalisasinya. Tentunya kita dengan tujuan agar ini bisa memberikan dukungan ya untuk mendigitalkan ekonomi kita, bukan hanya sektor keuangan tapi juga perekonomian kita. Dan kita dalam melakukan pengawasan ya sekarang ini meskipun kita belum ada digital banking ya, kita semuanya kita sudah mereform pengawasan kita dengan menggunakan lebih relawan kepada digital. Yang pertama,
data yang kita lakukan untuk ngawasi bukan lagi berdasarkan reporting, tapi berdasarkan data digital ya, yang kita akses dari mana-mana, bukan saja mengenai dari bank itu sendiri. Kalau kita ngawasin bank itu bisa melalui data-data yang lain, termasuk di pasar modal atau dari big data yang lain, itu bisa kita lakukan. Sehingga kita dalam proses mendevelop yang kita data warehouse yang integrated. Ya. Ini adalah cara pengawasan kita. Mungkin pengawasannya juga barangkali sudah agak beda kaitannya dengan prudensialnya. Bukan lagi seperti yang konvensional ya, yang selama ini kita lakukan. Nah, itu semua adalah dalam proses pengembangan. Dan saya menyambut baik apabila kita berdiskusi tentang itu, karena takutnya kalau kita nggak berdiskusi, nanti kita mempunyai pemahaman yang berbeda tentang itu. Ya, lantas yang berikutnya, kita harus membawa ekosistem digital ini, bukan hanya lembaga keuangannya, tapi termasuk ekonominya. Untuk itu kami sudah mulai bagaimana membawa yang kecil, ya ini dalam ekosistem keuangan yang selama ini nggak pernah tersentuh. Ya, ini adalah bukan saja untuk memberikan akses pembiayaan yang murah, tapi juga melakukan literasi dan edukasi masyarakat. Nah, sekarang ini nasabah Bank Wakaf Mikro ini semua sudah menggunakan aksesnya, sudah menggunakan elektronik, menggunakan HP semua. Dan semua kita ya sudah host to host. Kita bisa tahu agregat seluruh informasi yang ada di Bank Wakaf Mikro ini, mau jumlahnya mau 100, 200, nggak ada masalah. Bisa kita lakukan. Nah, dan ini juga para pengusahanya ya, kita masukkan dalam satu ekosistem marketplace ya, dan semua bisa kita beli produk dari produsen ini ya, itu dengan elektronik sekarang ini ya. Dan ini bekerja sama dengan payment baik itu melalui bank maupun melalui non bank digital payment. Nah, ini semualah ini yang ekosistem ini barangkali akan bagus ya, memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat terutama UMKM. Nah, sedangkan kaitannya dengan yang bagaimana ya produk perbankan yang didigitalkan ini sudah bukan hal baru. Ini sudah jalan ya, branchless banking sudah di mana-mana. Orang sudah tidak lagi antri di bank, semua transaksi bisa menggunakan elektronik. Ini bukan hal yang baru dan kita tinggal bagaimana semua bank dimasukkan dalam platform itu, termasuk bank yang kecil ya dengan menggunakan platform yang kita sebut white labeling. Nah, tinggal tadi digital banking kita sudah berdiskusi dengan beberapa orang datang dan kita berdiskusi dan open banking. Jadi kita namun sampai sekarang belum ada yang betul-betul memberikan servis di bidang itu ya secara formal ya, secara formal, please note secara formal. Mungkin itu Pak Rudi. Jadi ini adalah media yang bagus ya, sehingga nanti kita mempunyai pemahaman yang sama berbagai hal ini dan saya sangat terbuka untuk melakukan diskusi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Mas Wimbo. Ini Mas Wimbo dan Mas Peri memang ini sarana yang bagus, bukan sarana, event yang bagus untuk kita juga berinteraksi. Ya, kalau berinteraksi datang ke kantor kadang-kadang mungkin terlalu formal, tapi kalau begini kan tidak terlalu mahal, yang penting substansinya. Jadi tentunya audiens semua juga bergembira melihat atau mendengarkan langsung bahwa tata cara berproses OJK sebagai pengawas itu akan berubah. Bukan berdasarkan reporting, tapi lebih proaktif. Suatu saat mungkin API-nya dibuka sehingga pengambilan keputusan, pengawasan lebih efektif. Mas Peri, ini juga selamat ya, artinya mengapresiasi atas kris yang sudah 5 juta merchant-nya. Tapi PR kita masih banyak karena mungkin ini juga karena COVID 5 juta. Kalau tidak COVID saya yakin lebih besar Mas Peri. Karena seperti e-payment di Indonesia ini juga terpengaruh karena apa? Banyak sebetulnya transaksi e-payment itu melalui merchant, physical merchant. Nah, karena COVID, merchant-nya pada tutup. Jadi juga agak turun. Tadi setelah COVID mungkin kita akan lebih cepat lagi
pencapaian yang merchant yang menggunakan memanfaatkan kris. Karena kalau dihitung-hitung kan konon kabarnya jumlah UMKM Indonesia itu ada 60 juta lebih. Artinya itulah mungkin yang menjadi stretch target kita semua. Nah, ini sebetulnya karena tadi saya janji, jadi saya harus sampaikan ke Mas Ferry. Karena Sohibul Bait itu sebetulnya Bank Indonesia dan OJK. Dan tadi Mas Ferry menyampaikan, berikan waktu saya untuk menyampaikan mengenai letres apa yang sudah disampaikan. Ini saya kembalikan ke Mas Ferry, mau dimanfaatkan kita mungkin agak terlambat sedikit, ya tambahan 2-3 menit atau bagaimana? Saya mungkin tanya ke... Saya sedikit intervensi Pak Rudi, tadi saya koreksi. Ya. OJK itu lembaga pengawasan, artinya bukan ngawasin tok loh. Ya. Dalam melakukan banking supervision atau pengawasan sektor keuangan itu mulai dari licensing, ya, mengawasi supaya prudensialnya jalan, dan juga melakukan pencabutan kalau itu memang sudah layak untuk beroperasi di Padang. Jadi itu tolong jangan diambil pengawasannya aja. Enggak. Ya. Ekosistem pengawasan Mas Wimbo. Okay. Terima kasih Mas Ferry. Gimana? Saya ini kembalikan ke Sohibul Bait. Terima kasih Kang Rudi. Tadi sudah saya sampaikan. Tadi saya juga lihat chat, lihat QA. Saya terima kasih nih kawan-kawan juga mengapresiasi apa-apa yang kita lakukan di Bank Indonesia sejak tahun lalu. Saya juga terima kasih kepada kawan-kawan. Karena Aftek itu sudah terbiasa. Saya sudah ketemu dengan kawan Aftek itu, Kang Rudi. Mereka tahu program-program kita. Demikian juga kawan-kawan perbankan yang open banking, ya. Semuanya saya ajak di Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ya. Itu seperti itu karena program-program kami working group tadi memang visi kami itu kelima working group itu kami selalu bekerja sama dengan industri. Biasanya kami membuat conceptual design, konsultasi paper, kami diskusikan dengan industri. Industri sendiri tentu saja melalui asosiasi ya, seperti itu. Kawan-kawan Aftek udah ketemu dengan saya dan itu sudah sering juga dengan kawan-kawan di Asosiasi Sistem Pembayaran. Jadi yang pertama, saya mengajak kawan-kawan semua dan saya terima kasih selama ini kolaborasinya sangat erat antara Bank Indonesia dengan industri, terutama juga mengenai QR Indonesian Standard. Terima kasih. Ini dukungan dari Aftek, dari ASPI, dari perbankan sangat luar biasa. Benar Kang Rudi, bagaimana tahun depan mentargetkan 15 juta atau 20 juta supaya insya Allah kalau COVID-nya ini sudah mereda, sudah kita bisa kampanye lagi. Saya biasa dengan kawan-kawan ASPI, dengan Aftek, 46 kantor-kantor cabang kami di Bank Indonesia itu biasa sudah bergerak ya. Kang Rudi ya, mari nanti kapan-kapan ke Garut kemana untuk nguji. Kalau di kampung saya, kalau beli sate nggak pakai uang Pak Rudi. Di saat beli sate cukup dudul HP pakai QR Indonesian Standard. Bagaimana itu kita itu nomor satu ya. Nomor satu itu yang tentunya saya ingin lakukan. Nomor dua, nomor dua adalah bagaimana kita sinergi untuk membangun interlink antara open banking dengan fintech. Itu sangat penting ya supaya tidak terjadi shadow banking. Application programming interface kami sudah konsultatif sudah kami sampaikan kepada industri. Kami sedang bekerja menstandarisasi API-nya, application programming interface, sehingga itu sama-sama nanti bisa mempercepat progres digitalisasi untuk retail. Itu nomor dua. Nomor satu, mari kampanye kris ya besar-besaran. Nomor dua, mari kita sukseskan API-nya untuk interlink fintech dengan open banking. Nomor tiga, kami juga dalam waktu dekat mau konsultasi mengenai regulatory reform kami. Kami sudah bicara supaya betul-betul regulatory reform kami itu industrial friendly. Bagaimana membuat struktur industri sistem pembayaran ke depan semua yang mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan dan juga meng-create business dan terutama financial inclusion and economic inclusion. Itu sebetulnya Kang Rudi yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan 3 pesan itu kami sudah bekerja sama, kami sudah siap dan saya mengajak ini para pendengar asosiasi untuk 3 kali. Mari sinergi kampanye kris mendigitalkan. Nomor 2, mari sinergi untuk standarisasi API dan insya Allah juga kita regulatory reform. Itulah Kang Rudi sekali lagi ya, semangat optimisme dan semangat ya
digitalisasi. Ini modelnya adalah gini lah. Ini kamu digitalisasi, kamu gitu loh. Kalau optimisme mungkin ini ya kalinya seperti itu. Terima kasih. Kang Rudi. Terima kasih Mas Ferry, Mas Wimbo. Ini semuanya saya yakin penyimak ya, yang menyimak acara ini juga makin confidence gitu. Walaupun tadi disampaikan oleh Mas Ferry, tapi rasanya berlaku untuk semuanya termasuk juga dari sektor fiskal. Semangatnya, rohnya adalah optimis dan digital. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Ferry, Mas Wimbo. Mudah-mudahan yang kita inginkan di masa yang akan datang terjadi dan terjadi percepatan-percepatan dan berubah posisinya, shifting dari sekedar regulator menjadi fasilitator, bahkan suatu saat menjadi akselerator. Pada yang menyimak acara ini semua saya ucapkan juga terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.